kita ke ajang MotoGP Indonesia. Rider tim Aprilia Racing Alex Espargaro mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas di sirkuit Mandalika. Alex Espargaro mencatatkan rekor putaran di sirkuit Mandalika setelah tampil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas. Rider tim Aprilia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,474 detik. Waktu catatan terbaik kedua berhasil diraih sang rekan satu tim, Maverick Viñales. The Spaniard tertinggal 0,154 detik di belakang. Sementara tercepat ketiga jadi milik Marco Bezzecchi. Hebatnya, rider tim Mini VR46 ini baru tiba di Indonesia beberapa jam sebelum sesi latihan bebas digelar. Dan Bezzecchi pun baru pulih setelah mengalami patah tulang selangka saat latihan akhir pekan lalu. Sementara sang pimpinan klasemen pebalap Francesco Bagnaia hanya mampu berada di urutan ke-16 pada sesi latihan bebas kedua ini. Informasi terkini dari ajang MotoGP Seri Indonesia di Mandalika, Nusa Tenggara Barat kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Rizka, selamat pagi. Apa saja agenda pertandingan di hari ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau misalkan untuk hari ini ada 3 agenda inti sebetulnya dari agenda rangkaian MotoGP Mandalika 2023 ini, yakni pertama adalah latihan bebas yang kedua, dan kemudian ada babak kualifikasi pertama, dan kemudian yang paling ditunggu-tunggu oleh fans MotoGP adalah sprint race. Sprint race ini merupakan race yang dalam jarak dekat begitu ya. Ini sepertinya akan setengah dari balapan utama, dimana kalau misalkan GP Mandalika ini kita ketahui akan ada 27 lap gitu ya, dimana totalnya ini ada sekitar 107 km. Namun untuk sprint race ini hanya akan setengah dari total race semuanya ini, jadi artinya mungkin akan setengah dari 27 lap ini, karena memang sprint race ini merupakan pertama kali dilaksanakan di Mandalika. Jadi memang sifatnya hanya untuk mengentertain dari para fans MotoGP di Indonesia khususnya datang ke Mandalika, sehingga memang ini sangat ditunggu-tunggu oleh para fans MotoGP. Dan kita akan lihat bagaimana nanti kemudian free practice yang kedua, bagaimana hasilnya, kemudian babak kualifikasi, dan kemudian sprint race yang sama-sama kita nanti, Okta. Ya, Rizka, lalu bagaimana antusias penonton di hari ini dan juga kemarin di Mandalika? Ya, tentu antusiasme hari ini tentu lebih tinggi ya Okta dibandingkan dengan hari kemarin, di mana kalau misalkan seperti saya katakan tadi, sprint race yang sangat dinanti-nanti oleh para fans MotoGP Indonesia ini akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul 2 siang nanti. Dan kemudian kalau misalkan kemarin ini sesi latihan bebas ini hanya memang terbatas bagi beberapa kelas ataupun kategori dari total 5 tiket yang ada di MotoGP Mandalika, yakni hanya bagi pemegang tiket Premier Class dan Deluxe Class saja. Jadi memang hari ini itu kemarin ya, kalau misalkan hari ini mungkin agak lebih sedikit bebas begitu ya. Jadi para pemegang tiket MotoGP Mandalika ini dalam kelima kategori ini bisa datang hari ini, dan kemudian besok adalah race inti, race utama yang sama-sama kita nanti. Kita akan menantikan juga bagaimana kemudian latihan bebas hari ini akan menentukan bagaimana nomor urut di kualifikasi, dan kemudian nanti siang juga akan dilaksanakan babak kualifikasi. Kita akan sama-sama nanti, Okta, siapa yang akan menempati nomor urut untuk race utama pada esok hari. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini resmi menyelenggarakan seri MotoGP Mandalika 2023. Sudah berlangsung dari kemarin 13 sampai besok 15 Oktober 2023. Balapan sprint race MotoGP Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika ini akan dimulai pukul 2 siang nanti. Sprint race akan jadi balapan mini MotoGP Mandalika 2023. Sesi ini bisa cukup menentukan jelang digelarnya MotoGP Seri Indonesia, sirkuit Mandalika telah dinyatakan siap dengan segala pembenahannya. Pengaspalan lintasan pun telah membuat Mandalika mendapat homologasi Grade A dari Federasi Motorsport Internasional atau FIM. Sirkuit Mandalika telah berbenah jelang MotoGP Seri Indonesia akhir pekan nanti. Sebelumnya, sirkuit Mandalika mendapat saran untuk melakukan perbaikan di sejumlah lintasan. Saran ini pun dilakukan penyelenggara dengan melakukan perbaikan di lintasan dari tikungan 16 dan 17 sampai antara tikungan 5 dan 6.
Proses pengaspalan pun telah selesai sejak Maret 2022. Sirkuit Mandalika diaspal ulang dengan menggunakan formula baru yang disesuaikan dengan cuaca Indonesia. Aspal menggunakan aspal concrete wearing course modified. Formula ini berbeda dengan tahun lalu yang masih menggunakan stone mastic aspal. Mandalika bahkan mendapat homologasi grade A dari FIM. Ini berarti Mandalika layak menggelar ajang balapan tingkat dunia sekelas MotoGP. Lintasan ini telah diuji cobakan pada World Superbikes lalu dan lomba berjalan tanpa keluhan. Oke, nah untuk melihat juga bagaimana persiapan dan juga jalannya MotoGP hari ini, pagi ini kita akan bahas dengan redaktur olahraga harian Kompas, Yulvianus Haryono. Selamat pagi Mas Yono. Mas Yono, ini kan sudah hari kedua. Nah kalau dilihat nih persiapannya tahun ini dengan tahun lalu, ada bedanya nggak sih, atmosfernya seperti apa? Iya, terima kasih Cindy. Ya, mohon maaf sebelumnya saya lagi ada di perjalanan ya menuju sirkuit Mandalika. Dari hotel ini ada di dalam kabin mobil i7 ya, yang dia merupakan official car buat MotoGP ya. Baik, terkait pertanyaan tadi, ya saya melihat memang untuk atmosfer di ajang rangkaian balapan MotoGP tahun ini dibanding tahun lalu itu memang agak sedikit berbeda ya. Kalau dari animonya sendiri ya, animo dari masyarakat sendiri ataupun penonton memang agak sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu yang memang itu luar biasa animonya sampai kewalahan dan sempat terjadi kemacetan juga ya ketika itu ya, terutama pada saat hari balapan ya, atau pas di hari Minggu itu ya. Nah kalau hari ini sedikit memang sejak kemarin sendiri kan saya sudah ada di Mandalika dari hari kemarin ya, dari kemarin siang gitu, dan saya dan beberapa teman-teman jurnalis lainnya juga sempat melihat langsung sirkuit Mandalika, bahkan menyentuh aspal tracknya di sirkuit Mandalika. Ketika itu memang dari tribun sendiri tidak banyak penonton ya mungkin memang karena ketika kemarin itu masih dalam pre practice ya, dan sekarang ini agak beda. Seperti itu sih kalau dari animo penonton sendiri secara umum sih, itu sih. Oke, Mas Yono, kan cuaca juga lagi panas banget kan, ini sedikit banyak Ya, pasti juga bisa mempengaruhi ke performa, kemudian juga ke ban. Ini gimana sih kalau respon dari pebalap maupun juga mungkin dari masyarakat yang hadir? Ya ini memang cuaca Mandalika ini memang agak tricky ya buat driver. Kalau kita kan memang di sini tuh tahun lalu pun itu memang sempat menjadi masalah karena ketika itu cuaca panas tiba-tiba bisa berubah menjadi hujan ya. Ini memang menjadi tipikal sirkuit yang berada di dekat pantai gitu ya. Nah ini kemarin juga saya sudah sempat berbincang juga ya dengan beberapa otoritas di sana ya, terutama dari pihak BMW sendiri juga yang memang punya kepentingan di sana. Mereka membahas soal ban itu. Nah ini memang akan menjadi problem dalam hal pemilihan ban ya. Nah di Mandalika ini sendiri agak unik ya. Jadi bannya itu di beberapa, tidak seperti di kebanyakan ban motor di sirkuit lain di Mandalika ini. Untuk ban motornya itu bagian kanannya itu lebih tebal daripada yang sebelah kiri gitu ya. Ini memang untuk menyesuaikan karena track di sini tuh lumayan panas gitu ya. Apalagi ini sekarang kita sedang di musim panas, sementara ya waktu race di tahun lalu itu kan bulan Maret ya. Jadi masih ada antara peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Dan ini jadi betul-betul menjadi tantangan yang harus diperhatikan masing-masing pembalap dalam hal pemilihan pasokan ban Michelin yang nanti akan dipakai. Nah untuk penonton sendiri sih memang mungkin kalau untuk warga di sini, warga lokal mungkin sudah terbiasa dengan cuaca sini. Cuman kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa orang asing yang di luar ya, yang itu mereka memang agak sedikit sedikit kesulitan untuk menyesuaikan dengan udara panas di sini yang memang itu sangat lembabnya loh. Bahkan kemarin saya ketika menjajal safety car BMW itu, saya berkeringat terus itu di dalam sirkuit, padahal itu ketika itu jam berapa ya, sekitar jam 4 sore gitu. Itu berkeringat terus, saya nggak berhentinya berkeringat. Jadi menunjukkan memang sirkuit ini bukan hanya panas tapi lembab gitu. Dan ini yang bisa menjadi menjadi tantangan ekstra ya buat driver nanti yang akan entah dalam balapan sprint nanti sore maupun dalam balapan utama besok. Nah itu kan dilangsungkan kan antara peralihan siang nggak sore hari gitu. Gitu. Oke, Mas Yono, kan nanti juga akan ada latihan bebas ya. Nah kalau dari Mas Yono sendiri nih ngeliat dari kemarin, analisa keunggulan setiap para pebalap gimana sih? Iya, nah ini menariknya begini, memang kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu ya terus terang saja memang
sirkuit Mandalika tahun lalu itu memang ada beberapa PR catatan gitu ya, terutama driver itu banyak mengeluhkan soal kualitas aspal, katanya sering terkelupas bahkan sampai mengenai kaca kaca motornya pembalap gitu yang mengikuti pembalap di depannya gitu. Nah, untuk tahun ini hanya keluhan itu nyaris tidak ada ya. Meskipun di beberapa titik itu racing line itu belum terbentuk dengan sempurna ya, karena memang itu hal wajar karena ini bukan eh, implikasi dari sirkuit baru yang diaspal ulang gitu ya. Tapi setidaknya track ini sekarang lebih menancap ya, lebih gripnya lebih dapat. Apalagi ini penting karena di musim panas seperti saat ini ya, jangan sampai ada asap terkelupas dan yang berlebihan yang bisa menimbulkan bahaya ya. Kayak tahun lalu kan banyak sekali kecelakaan, lumayan banyak ya kecelakaan serius, terutama yang dialami oleh Marquez ya, terutama oleh Marc Marquez yang ketika itu jatuhnya dia cukup signifikan ya, karena memang di beberapa tahun lalu itu di beberapa titik itu aspalnya tidak maksimal gitu ya. Ya seperti itu sih kalau ininya. Oke, nah kalau dari ngelihat juga dari kemarin sampai hari ini udah mulai bisa kebaca belum sih Mas, siapa nih kira-kira yang akan unggul atau jadi pemenang di balapan ini? Oke, kalau misalkan kita melihat persaingan dalam konteks normal, dalam artian tidak ada perubahan dalam hal cuaca ya, itu mungkin keuntungan jelas akan dimiliki oleh pembalap-pembalap yang memacu motor Ducati ya. Nah, dalam hal ini tentu Jorge Martin dan Pecco ya, bandanya punya keuntungan tersendiri karena dua pembalap ini sangat cepat dan kebetulan dua ini sedang bersaing sengit ya di puncak untuk perebutan pembalap untuk juara dunia. Dan kemarin sendiri di free practice kemarin itu memang Jorge Martin sendiri kuat sekali ya, cukup kuat, dia punya pace yang mumpuni gitu dan mungkin bisa saja berlanjut sampai nanti ya di kualifikasi di hari ini atau mungkin di sprint race ya. Tapi kalau saya lihat sih beberapa driver lain mungkin agak sedikit kesulitan ya, karena untuk menyesuaikan dengan setelan di Mandalika ini yang memang agak tricky ya. Sebetulnya Mandalika kan tidak terlalu panjang, tikungannya juga tidak terlalu complicated gitu. Tapi tadi itu paling krusial adalah pemilihan ban dan stamina dari pembalap sendiri. Oke, ban, stamina karena cuaca yang juga panas ya, ini jadi tricky buat pembalap juga buat penonton. Terima kasih Mas Yono atas tadi update-nya sedikit. Hati-hati di jalan, selamat bertugas lagi Mas Yono. Ya, terima kasih.